Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunche yang bertanya tentang lokasi Immortal Emperor Grass. Nona Ruyan menjawab bahwa aku pernah mendengar tentang benda ini, yang membuat Yunche semakin penasaran di manakah tempat keberadaannya. Ketika Yunche mulai mendekat, Xingwu pun melarangnya, dan Nona Ruyan memberitahu bahwa di utara ada 3 Star Realm yang saling terhubung, dan ketiga alam itu menghadap ke sebuah lautan yang di tengahnya terdapat pulau Illusory Sea Island. Dan rupanya gelombang dari Immortal Emperor Grass berasal dari pulau tersebut. Yunche bertanya apakah ada susunan teleportasi untuk pergi ke sana. Ruyan menjawab memang ada, tetapi tempat itu dipenuhi dengan pemburu harta karun. Bahkan sekarang Raja Alam juga berada di sana. Meskipun begitu, Yunche tetap akan pergi walaupun harus melawan Raja Alam, sehingga Ruyan pun segera menunjukkan jalannya. Namun Xingwu berkata bahwa aku akan di sini untuk berkeliling saja. Yunche merasa tenang, lagi pula di sana sangat berbahaya. Namun di dalam hati, Xingwu berkata bahwa nanti kita akan bertemu lagi. Dan kini Tetua Ji berterima kasih sekaligus mengingatkan agar Yunche berhati-hati. Tapi ketika Yunche hendak pergi, Ruyan bertanya, bolehkah aku tahu siapa nama aslimu? Ling Yun pun menjawab bahwa namaku adalah Yunche, sehingga Ruyan akan mengingat nama tersebut. Singkat cerita, tibalah Yunche di pulau Illusory Sea Island. Mutiara surgawi bereaksi yang menandakan kabar Immortal Emperor Grass memang benar adanya. Di sana juga banyak sekali orang yang mencari harta karun. Di pintu masuk menuju Secret Realm terlihat 3 Raja Alam yang sudah berkumpul. Dan saat itu Raja Han Quan berkata jika nanti kita akan membuka segel bersama. Dan 2 raja lainnya setuju dengan perkataan tersebut. Yunche menyadari bahwa mereka adalah 3 raja alam yang Ruyan katakan. Sementara beberapa orang sangat senang karena istana bawah tanah akan segera dibuka. Bahkan mereka sudah tak sabar untuk menjadi kaya raya. Ketiga Raja Alam mulai membuka segel pintu masuk di sana. Dan Yunche berpikir jika pecahan ini memiliki kekuatan serangan dari seorang Master Divine yang membuat beberapa orang berteriak kesakitan. Sedangkan Yunche sendiri terus berusaha untuk menahan pecahan energi. Lalu Raja Mubai khawatir dengan kondisi anaknya. Dan ia berterima kasih kepada Yunche yang telah menyelamatkan anaknya. Yunche pun menjawab bahwa itu adalah hal biasa. Walaupun demikian, Yunche tak menyangka jika anak dari Raja Alam bisa selemah ini. Mubai juga menyuruh Tang Chun untuk mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba datang Raja Nanli yang mengejek kelemahan Tang Chun. Mubai yang kesal mengingatkan, jika kau berbicara seperti itu lagi, maka akan kurobek mulutmu. Tapi Raja Nanli justru malah menjawab, lakukanlah kalau kau bisa. Sehingga Raja Han Quan pun berusaha untuk menenangkan mereka berdua. Raja Nanli bertanya dari manakah Yunche berasal. Yunche pun menjawab bahwa aku berasal dari alam Darkya. Yang hal itu membuat Nanli kesal, untuk apakah kau datang ke sini? Tak hanya itu, Raja Han Quan juga mencurigai Yunche sebagai mata-mata dari Star Realm. Namun Raja Mubai menghentikan tuduhan mereka kepada Yunche.
Dan ia mengingatkan agar lebih baik Yunce bergabung dengan sekte lain sebelum mengeksplorasi. Yunce berterima kasih atas bantuan Raja Mubai. Kemudian 3 Raja Alam segera masuk lebih dulu, sedangkan Yunce berniat untuk mengikuti mereka. Karena dengan begitu, jika ada pembatas segel, diriku tak akan kesulitan. Beberapa waktu berlalu, terlihat Yunce yang menggunakan teknik Moon Division agar tak diketahui. Dan saat itu semua orang diperingatkan untuk pergi jika masih mau hidup. Karena tempat ini adalah area terbatas milik 3 Raja Alam. Tanpa mereka sadari, Yunce berhasil masuk ke dalam sana. Sesampainya di sana, Yunce berkata bahwa setelah berjalan cukup lama, aku masih belum menemukan apapun. Tapi tiba-tiba ia melihat 3 Raja Alam yang ketakutan karena terdapat racun yang sangat kuat. Mereka berniat untuk memanggil bantuan, tapi tak ada waktu lagi karena praktisi dari alam Middlestar akan datang. Oleh sebab itu, mereka berniat untuk menghilangkan racun ini. Namun pastinya akan menjadi sangat sulit. Yunce menyadari jika aku harus mengambil resiko, karena kalau mereka terjebak, maka aku juga tak bisa ke sana. Sehingga Yunce pun mulai menunjukkan wajahnya. Raja Nanli bertanya, bagaimana mungkin kau bisa masuk ke sini? Yunce menjawab bahwa aku tanpa sengaja mengaktifkan sebuah titik spiritual, sehingga Raja Mubai menyuruh Yunce untuk keluar dan beritahu penjaga dengan namaku saja, maka mereka akan mengerti. Raja Nanli yang kesal segera meninggalkan mereka, sedangkan Yunce memiliki solusi untuk mengatasi kabut ini. Tetapi mereka malah tertawa karena menganggap Yunce sudah gila. Meskipun begitu, Yunce mengajak mereka untuk bertaruh. Jika aku berhasil mengatasinya, maka diriku boleh ikut pergi dengan kalian. Namun lagi-lagi mereka masih meragukan kemampuan Yunce. Raja Mubai berkata bahwa aku akan mengizinkanmu ikut jika kau berhasil melakukannya. Dan 2 raja lainnya juga terpaksa menyetujui hal itu. Sedangkan Yunce mengingatkan setelah aku berhasil mendapatkan Immortal Emperor Grass lebih dulu, maka Yunce boleh mengambilnya jika memang lebih cepat dari 3 raja tersebut. Lalu Yunce mulai mengeluarkan mutiara miliknya. Tapi Raja Nanli berkata bahwa kau bergantung pada mutiara payah seperti itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena semua racun berhasil diserap oleh mutiara tersebut. Setelah mutiara itu hancur, Nanli bertanya, mengapa mutiaramu bisa rusak? Yunce menjawab, semua ini terjadi karena kabut racunnya terlalu kuat. Dan akhirnya Yunce pun diizinkan untuk pergi bersama mereka. Walaupun demikian, Yunce harus berhati-hati mulai sekarang. Sedangkan Raja Nanli berusaha untuk membuka segel pintu. Dan kini mereka terkejut melihat keindahan dari dalam alam rahasia. Saat itu Yunce menyadari bahwa ada orang yang sedang mengikutinya. Sementara mereka semua berpencar untuk mencari Immortal Emperor Grass. Begitu pula dengan Yunce yang menggunakan Wood Spirit Helin untuk menunjukkan jalannya. Tak berselang lama, Yunce akhirnya tiba di tempat tersebut. Dan benar saja, berkat bantuan Spirit Helin, ia menemukan Immortal Emperor Grass. Namun ketika Yunce berhasil mengambilnya, tiba-tiba Raja Nanli menyerang dari belakang. Yunce sangat kesal karena seorang raja telah berbuat licik. Tapi Raja Nanli menyuruh Yunce untuk menyerahkan Immortal Grass sekarang juga. Meskipun begitu, Yunce tak merasa takut dan berniat untuk melawannya. Dikarenakan semakin marah, Nanli segera menyerang Yunce kembali. Sedangkan Yunce masih mampu menahan serangan itu.
Namun, Nanli mengingatkan jika berikutnya kau tak akan bisa selamat. Ketika serangan dihempaskan, datang Raja Mubai yang menahannya. Tapi Raja Nanli memberitahu jika Immortal Grass sudah ada di tangan bocah itu, yang membuat Raja Han Quan juga terkejut mendengar perkataannya. Mubai bertanya apakah yang dikatakan Nanli memang benar. Yunce menjawab bahwa aku memang telah mendapatkan Immortal Grass. Sehingga Raja Mubai pun berniat untuk mengantarkan Yunce kembali keluar. Tapi tanpa diduga, Raja Mubai justru malah menyerang Yunce. Beruntung Yunce berhasil selamat karena yang terbunuh adalah klon miliknya. Dan Yunce berkata jika aku tak menyangka bahwa Raja Alam sangat memalukan sekali. Bahkan Raja Nanli tertawa karena Mubai ditipu seorang bocah. Raja Mubai bertanya, kau menggunakan teknik ini, apakah gurumu adalah Mu Xuanyin? Yunce menjawab, jika benar, memangnya kenapa? Namun Raja Nanli tak percaya karena bagaimana mungkin murid dari Mu Xuanyin datang ke sini sendirian. Raja Han Quan juga penasaran mengapa Yunce tak dilindungi oleh siapapun. Tapi Yunce memuji Raja Mubai yang bisa mengetahui identitasnya. Bahkan kini mereka terkejut melihat teknik dari es Phoenix God. Raja Nanli berkata, pantas saja kau sangat berani karena ternyata murid dari Mu Xuanyin. Sedangkan Yunce akan mengambil Immortal Grass dan melupakan kejadian ini. Namun Raja Mubai bertanya, apakah kau mampu membawanya pergi dari sini? Yunce mengingatkan, jika kalian membunuhku, maka guruku akan balas dendam. Tapi dia menjawab, itu terjadi jika gurumu mengetahuinya. Sehingga Yunce mengingatkan guruku akan tahu dengan jejak jiwa yang kutinggalkan setelah kematianku. Nanli menjelaskan bahwa jejak jiwamu tak akan berguna di dunia independen ini. Oleh karena itu, kau harus menyerahkannya jika ingin mati tanpa rasa sakit. Namun tiba-tiba Yunce mengeluarkan Void Illusion Stone sampai membuat mereka tak percaya melihatnya. Yunce berniat untuk kabur menggunakan batu void tersebut. Tapi tanpa diduga, batu void itu menghilang karena diambil oleh seseorang yang tak terlihat. Sehingga membuat Raja Mubai tertawa karena hal itu. Ketika Yunce merasa khawatir, tiba-tiba muncul Ratu Xuanyin yang membekukan mereka. Dan rupanya juga orang yang mengambil batu void barusan adalah Ratu Xuanyin. Saat itu Xuanyin sangat kesal karena Yunce masih berani memanggilnya sebagai guru. Namun Yunce langsung berlutut karena sadar telah membuat kesalahan. Tak hanya itu, Yunce juga merasa tenang karena melihat gurunya baik-baik saja. Dan ia berkata bahwa aku akan menerima apapun hukumannya. Tapi Xuanyin yang kesal langsung membuat Yunce kehilangan kesadaran. Setelah itu, Xuanyin berkata bahwa kalian sangat berani menyerang muridku. Bahkan Raja Mubai langsung memohon ampun kepadanya. Namun Xuanyin tak peduli dan mulai membunuh mereka semua. Setelah itu, jiwa naga disuruh untuk membawa Yunce kembali. Dan Xuanyin sendiri berkata jika sebaiknya kau keluar sekarang juga. Oleh karena itu, Xingwu pun terpaksa keluar karena Xuanyin sudah mengetahuinya. Xuanyin bertanya siapakah dirimu dan mengapa kau mengikuti Yunce. Xingwu menjawab bahwa itu bukanlah urusanmu. Sehingga Xuanyin menjadi kesal dan berniat untuk melawan Xingwu. Walaupun demikian, Xingwu menegaskan jika kau tak akan bisa mengalahkanku. Dan benar saja, serangan Xuanyin mampu dihalau oleh Xingwu. Bahkan serangan berikutnya juga dapat ditahan dengan cukup mudah. Xingwu kembali berkata bahwa kau tak mungkin bisa mengalahkanku.
Namun Xuan Yin memberitahu jika itu beberapa bulan lalu mungkin aku tak akan bisa menang. Tapi sekarang dirinya mulai mengeluarkan kekuatan es Phoenix. Xing Wu merasa khawatir karena Xuan Yin ternyata sangat kuat. Bahkan serangannya membuat semua orang dari balik portal sampai ketakutan. Tetapi Xing Wu kembali tersenyum dan mengeluarkan pedang Heavenly Wolf. Yang hal itu kini membuat Xuan Yin sampai terkejut. Xing Wu berkata, jika sekarang aku akan serius untuk menghadapimu. Dan ia mulai menghempaskan serangan Heavenly Wolf Slash. Begitu pula dengan Xuan Yin yang menggunakan teknik Nine Lotus Formation. Ketika adu kekuatan berlangsung, Xing Wu terlihat senang karena akhirnya bisa bertarung seperti ini lagi. Bahkan kini dirinya menghunuskan pedang itu. Sedangkan Xuan Yin segera mengeluarkan burung es Phoenix. Xuan Yin menyadari bahwa Xing Wu adalah putri Caizi dari alam Stargate karena pedang Heavenly Wolf itu adalah sebagai buktinya. Dan Xing Wu menjawab, jika pengetahuanmu memang bagus. Tak hanya itu, Xuan Yin sudah tahu jika Xing Wu dilahirkan dengan tubuh yang lemah. Dan kau diperlakukan buruk karena ibumu mati saat masih muda. Namun 5 tahun kemudian kau satu-satunya orang yang menguasai kekuatan Heavenly Wolf dengan sempurna. Xuan Yin merasa beruntung karena bisa bertarung dengan Heavenly Wolf sepertinya. Bahkan Xing Wu menambahkan, kau juga beruntung karena belum kukalahkan. Dan Xuan Yin menyadari jika kau mengikuti Yunce pasti karena kakakmu. Xing Wu terkejut, bagaimana mungkin kau bisa tahu? Xuan Yin menjawab bahwa aku adalah gurunya, tentu saja mengetahui segalanya. Sehingga hal itu membuat Xing Wu menjadi sangat kesal. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 100 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.